Perlu kalian ketahui dan pahami, dan sedikit saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Seorang penyembuh itu sangat berat loh ujiannya. Ketika ia menyembuhkan seseorang, ia pun harus berjuang menyembuhkan dirinya sendiri dan energi negatif orang yang dia sembuhkan. Bahkan terkadang pertarungan harus ditempuh ketika melawan energi yang jahat, zolim, menghadapi gangguan sihir dan sebagainya. Disitulah kamu membutuhkan keikhlasan yang sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Tidak apa-apa yang dimakan sumbernya tidak jelas, halal haramnya tidak tahu. Mau perkara hati, akhlak ada, mau perkara di mana kita punya badan. Lahir di Blitar. Jadi perjalanan saya mengenal beliau ini sebenarnya saya udah tahu beliau ini udah lama sekali sejak saya di Jakarta itu saya udah mengenal, maksudnya saya udah mengenal beliau. SD itu saya melakukan komunikasi baru dan itu saya lakukan itu bukan hanya saya, sama orang tua semuanya itu suka sama bukan dari situ. Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Kami agar kami menjadi santri yang diberkahi dunia akhirat. Engkau cahaya bagi hidup kami, penuntun hati jiwa kami menuju ridho ilahi dan syafaat Nabi Muhammad. Kami datang untuk tahu, Engkau memberi kami ilmu. Kami datang dengan angan-angan, Engkau memberi kami masa depan. Segala yang Engkau lakukan tanpa mengharapkan suatu imbalan, Engkau berikan penerang dalam hidupku. Engkau luruskan tujuanku di dalam dunia yang hina ini. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, hancurkan semua pukul sihir yang dalam tubuh saudara kami.
Engkau sang penyembuh dari segala penyakit para hamba-hamba. Hamba yang hingga yang begitu murah bersama pertolongan. Diam dulu. Auzubillahi min syarri ma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah selesai. Panas sekali. Sesuatu yang sudah tahu kalau itu hal yang dilarang tapi kita langgar, berarti Allah tidak pernah yang namanya memberikan penyakit kepada manusia. Kalaupun contoh orang kena musibah, berarti itu bentuk teguran agar dia kembali kepada Allah. Orang yang mengalami sakit tadi, lingkungan biasa diciptakan dari diri kita, keburukan kita, sikap kita sendiri. Teguran dari Allah, banyak rumah kebakaran, rumahnya digarong, dicuri orang, itu adalah balak Allah. Mungkin di saat kita lagi harta melimpah, makin jauh kepada Allah. Tapi di saat kita lagi di bawah, kita baru ingat Allah. Nah, di saat manusia diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, otomatis kebanyakan manusia kalau lagi diberikan sesuatu nikmat, derajat diangkat, kemuliaan hidup, tapi tidak pernah ibadah, masa gagah, amalia tidak dijalankan, namanya istidraj. Mengamalkan tidak, kebaikan, amal soleh tidak, tapi rezeki lancar. Kalau bahasa kita ke anak, Allah itu ngasih hiburan kepada kamu. Maka di saat orang dia mengalami hal itu disebut namanya hubud dunia, cinta dengan dunia, budak dengan dunia, dibudak dengan dunia.
sesuatu yang sudah didapatkan dari apa yang dia inginkan hingga lebih dari itu, dia lupa kepada Allah. Seperti halnya kita punya teman-teman kita lagi susah, kita bantu, lalu dia jaya, dia lupa dengan jasa yang pernah kita berikan. Sebaliknya, manusia kalau lagi dikasih senang, itu adalah tata cara Allah sedang menjauhkan manusia itu dari pandangannya. Kalau manusia diberi kelimpahan rezeki yang berlimpah, Allah ngasih tahu tuh, kamu akan ingat sama aku, bahwasanya apapun yang kamu nikmati, apapun yang kamu miliki, itu adalah pemberian dariku. Makanya orang kalau sudah tak jabatan apa saja lagi jalan, lagi ngalir, otomatis orang itu akan lupa dengan kewajibannya, tanggung jawabnya sebagaimana semestinya, hingga kewajiban-kewajiban lain tidak pernah ditunaikan. Maka di saat orang itu diberikan susah, itu adalah surat undangan yang Allah kasih agar kamu itu kembali kepada Allah. Mungkin kalau sampai lagi sakit saat ini, tadi yang mungkin sebelum diobati, sampai diobati, mau bertasbih, mau berzikir, mau mengingat Allah, mau manggil Allah. Tapi saat sampai lagi tidak sakit, mulut semua badan pun sulit untuk menggerakkan, menjalankan suatu ibadah ataupun amalia. Jadi kalau masalah membahas tentang sakit nggak akan pernah ada habis. Dan jelas penyakit itu sudah diciptakan dari pribadi masa lalunya mbaknya sendiri. Yang kedua, adanya suatu tabir gaibiyah, hijab yang terbuka dari orang yang telah salah menggunakan apa yang tidak perlu dibuka malah dibuka. Kenapa ada pelaku oknum yang seperti itu? Karena dia tidak punya pemahaman, tidak punya dasar, tidak punya basic kemampuan apa-apa. Yang dia tonjolkan adalah dia percaya diri dan dia bahwasanya bisa. Ini disebut bisa-bisaan, ataupun dikatakan pinter-pinteran. Makanya orang yang harusnya ditutup keburukannya ini dibuka. Kalau bahasa aib orang, kalau ini kan bukan sesuatu yang pintu itu yang harusnya aksesnya jangan dibuka, sama dia dibuka. Apakah yang buka itu tahu kalau itu akan berdampak negatif, akan berdampak buruk pada si orang yang diobati? Tidak tahu. Yang di otak dia adalah memberikan obat ataupun memberikan kebersihan, membersihkan badan, justru malah membuka gelombang itu. Kalau gelombang pintu gaib di dalam tubuh sudah terbuka, nggak usah bahas jin dari jauh, sesuatu yang dekat pun bisa masuk ke dalam tubuh si manusia itu. Mau perkara akhlak, mau perkara adab, mau perkara hati, ataupun perkara yang disebut ini tekok, ataupun yang bisa dikatakan wadah. Anggap aja ini akuannya adalah hati, ini wadah ataupun bentuknya tohiriyah, anggap aja ini hati. Dikit banget kamu. Nah sini yang bersama sini lagi gue aja tinggal di lakin lo matiin apa gimana. Udah tahu watrop nggak dicas, tinggal sini aja deh. Jadi kamu harusnya nganu malah saya terus pesan. Jangan buat jadikan hilang lagi. Ini warga tadi. Ini kalau dijual harganya 5.000 bisa 10. Harganya bervariasi, tinggal boleh
koloni, apa belinya di Ngampar, kaki 5 di pinggir jalan, harga bisa mahal karena tempat. Jika air ini saya buang, saya isi dengan namanya jus, harganya bisa 15.000, bisa 25, tergantung tempat tidak beli di mana. Dibuang lagi isinya, diisi dengan namanya madu, harganya bisa 150 sampai 200 sampai seterusnya. Saya buang lagi isinya, saya isi di wadah. Dengan adanya air comberan, maka tidak akan ada namanya harga. Mau perkara hati, akhlak ada, mau perkara di mana kita punya badan, ini mau badan kita mau diisi dengan apa? Sesuatu yang bernilai, apa sesuatu yang tidak ada nilainya? Ya, itu yang menciptakan hidup adalah ya diri kita, karena Allah enggak pernah nyuruh manusia untuk baik. Allah enggak nyuruh manusia untuk sholat, karena sholat kan adalah kepentingan, kebutuhan kita. Allah tidak butuh manusia, tapi kita yang butuh Allah. Kamu mau sholat kagak, ya urusanmu, tapi ingat pertanggungjawabannya. Kamu mau benar ya syukur, enggak mau benar enggak jadi masalah. Intinya Allah tak melarang dalam urusan agama. Maka dalam agama tidak ada namanya pemaksaan. Terus di mana yang namanya sakit tadi? Yang berawal dari ya pengisian apapun itu kebuka. Terus dari mana pola hidup, dari pemikiran, suasana hati dan sebagainya, hingga apa-apa yang dimakan sumbernya tidak jelas, halal haramnya ya. Kita pun tidak tahu, mungkin kita makan gorengan itu halal, tapi tidak tahu ada namanya unsur minyak babi, wallahu a'lam. Nah, yang sifatnya sama-sama, bisa dikatakan halal, bisa dikatakan haram. Intinya karena kita tidak tahu bahan yang kita makan. Nah, terus jadi kalau membahas sisi penyakit itu ada sekitar 65 yang memang ada campur tangan demit, campur tangan sihir. 45% memang itu adalah medis. Itu aslinya sesuatu dikatakan tumor, saya nggak berkata itu tumor. Di mana ada sesuatu yang dimana jin yang memang menyutuhi, menyukai si fulan ini, si mbaknya. Jadi yang di dalamnya itu ada anakan jin yang di dalam perutnya, perut yang besar. Maka dari segumpal daging yang terbentuk, wujudnya nggak jelas, sama-sama. Ada yang 9% memang adalah bentuk kayak cairan kental, terus kayak lumut yang baunya sangat menyengat. Ya pokoknya nggak bisa dijelaskan. Maka pada intinya sampai mau membahas bagaimana isi diobati sembuh, apa yang mau dibahas secara perdata, silsilah sakitnya. Kalau membahas secara mengungkap sisi silsilah penyakit, ya saya minta waktu untuk memperdakan semua tentang maksud keluarga sakit hingga terciptanya penyakit. Berarti butuh buku tulisan yang harus diperdakan, baru di print, tempelkan tembok silsilah tumor, silsilah ini kita. Kalau membahas hal kayak gini aslinya nggak penting karena ini berhati gitu. Sekarang mau ngapain? Karena namanya orang punya masalah ya cari benang merahnya, selesaikan, bukan juga masalahnya. Kalau diungkit, akhirnya kan timbul nanti prasangka pasangan istri. Apa di situ ini, gitu. Akhirnya kemana-mana. Maksudnya. Jadi kamu punya dengan cara mau siapapun yang ini apa dan sama kamu nggak perlu tahu. Yang penting kamu sekarang Kalau medisnya itu 45%. 65%-nya 65%-nya campur tangan sekitar. Jadi kamu nggak usah tahu. Maksudnya nggak boleh siapa. ya ini yang tadi buat kamu bahasa sesuatu yang kelihatan. Iya. Gitu. Banyak tadi kan sudah pengakuan bahwasanya pernah
si inilah, penamaan inilah, ya udah, itu adalah bahan penyakit itu diciptakan dari diri sendiri. Walaupun sampai tidak percaya tapi nyatanya mau kayak gituin, harusnya kan nolak kalau kenapa mau gitu, katanya nggak percaya tapi badannya mau di ya apa kondisinya apa. Kalau kan ditolak. Termasuk saya juga ya, ya. Maksudnya bisa nolak gitu ya. Kita kenapa kok? Namanya manusia, saya juga Kita makanya. Terus dan orang kalau tidak aku saya berubah kalau udah dipegang terus saya tinggal selama itu saya tangkap berhari dari bulan-bulan. Kalau udah mandiri sudah baik, ya udah saya pasti orang ini bilangnya tak boleh karakteran tak boleh. Jadi kan ya, saya bisa katakan saya mau hapus mau masuk kelas model lokoin rantai masuk semua aku itu cepat-cepat siapkan aku kalau sini kan tidak ada senter aja itu nggak ada yang lebih dan tidak ada yang kan kerajaan saya balas saya mana akan membina anak saya bukan pangeran dan pangeran terus ya pangerannya pengangguran karena cuma jadi pelakor ketik lancar kopi pelakor kalau rumah cinta pelakor penting lancar kopi ngopi rokok rezeki terjadi orang kebatinan hamil mati orang hamil itu maknanya. Kalau nggak rokok dia orang kebatinan dia ngefek. Saya ngefek tapi nggak ada isinya. Saya dibawain bukan dibawain sih pikir kalau perfect banyak isi ulang itu rasanya berbeda-beda. Ada salah satu yang saya sukai tak bawa isi ulangnya masalah ngambil karena bungkusnya sama. Jadi pas dirokok aku buat kayak saya tidak pakai lagi itu isi ulangnya. ini aja kayak iseng-iseng ya beli yang kecil-kecil bisa sampai 2 bulan lah. Yang kayak jadi komputer yang kecil ada jadi komputer yang kecil ya memory card. Enggak ininya, isinya itu. Oh. Beli satu itu udah 2 bulan. Saya nggak begitu sebenarnya. Kalau enggak, ini dia. Tadinya rokok. Jadi dari berkembang banyak nanti rasakan dari mulai selesai mereka nanti ada perkembangan proses. Tapi ini kelas seminggu buat kita semua semua. Apa yang kita ajarkan sekarang mati dulu mati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah ala ibadatin la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalatu kepada sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sebagai hamba Allah, umatnya akhir zaman
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan syafaatnya dari Rasulullah SAW di masa maupun di kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh para saudara, para jamaah, para lover, para santri dimanapun Indonesia maupun di luar negeri yang saya sayangi, saya cintai, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dipermudahkan segala urusan dohiran batinnya. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan semuanya. Amin. Dan yang moga-moga belum punya anak keturunan, moga-moga cepat mendapatkan keturunan. Amin. Yang diidam-idamkan bagi pasangan hidup saudara sendiri, mau laki mau perempuan itu anak keturunan, insya Allah yang kita doakan adalah anaknya sehat, anaknya selamat, Amin. ibunya pun selamat, Amin. dan kelak anak yang dilahirkan menjadi anak yang soleh maupun soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus untuk seluruh para saudara yang ada di luar negeri yang tidak bisa saya sebutkan, insya Allah saya Al-Fakir di sini saya akan selalu mendoakan untuk semua langkah perjuangan para saudara yang di tempat, insya Allah yang di luar negeri diberikan kekuatan tauhid dan batin. Segala permasalahan yang selama ini terus datang silih berganti, moga-moga Allah berikan keadilan, Allah berikan kekuatan untuk saudara yang sedang berjuang di negara orang. Insya Allah majikannya diberikan sesuatu kesadaran, dibukakan pintu hatinya seluas-luasnya agar saudara bisa pulang ke tanah negara kita, itu tanah pertiwi, tanah Indonesia kita. Dan mobil khusus untuk seluruh para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para kiai, bunyai, seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya takzimi, yang saya muliakan dan yang saya hormati, yang insya Allah semuanya diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini di sini saya tidak akan pernah putus mendoakan yang terbaik untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Di sini saya menyempatkan waktu juga untuk penutupan closing, itu dari setiap kegiatan saya selama di Jabodetabek. Saya akan ringkas biar kegiatan pada sore ini tidak terlalu panjang makan durasi. Dari kedatangan saya di Jabodetabek mulai pada hari Kamis. Jadi hari Kamis yang lalu sore saya berangkat dari Lampung menuju Jakarta, nyampe Jakarta itu pagi. Kenapa bisa lama? Ya karena posisinya saya berhenti. Ada waktu, saya nyempetin waktu istirahat karena saya kan sendirian. Jadi memang berangkatnya kemarin itu tidak terlalu buru-buru, tak buat santai aja. Jadi nyampe nya di Jakarta tepat di hari Jumat pagi. Terus saya langsung ke Jakarta Selatan, mampir istirahat di kediaman santriwati, terus habis itu saya ke Jakarta Timur, setelah Jakarta Timur menuju ke Cikarang, tepatnya di tempatnya Mas Akas, itu dengan menghadiri acara Kopdar Lover Jabodetabek yang kedua selepas Covid. Jadi setelah kegiatan saya di Cikarang, Kopdar Lover Jabodetabek ini, saya kan nginep di sana, habis itu jadi jam 2 lah ya. Jadi Kopdar itu malam apa ya? Malam Selasa, Senin malam Selasa. Kopdarnya Lover Jabodetabek Senin malam Selasa itu nyampe malam jam 10 malam karena perjalanan lumayan panjang, diiringi dengan angin kencang, hujan deras. Pokoknya jam 10 saya nyampe Cikarang. Setelah itu saya ngadakanlah kegiatan di sana dengan anak-anak lover yang hadir.
walaupun tidak begitu banyak juga karena kemarin cuaca yang tidak mendukung. Apapun mau banyak mau sedikit tidak akan merubah niat saya untuk memperkuat, menjalinkan hubungan dengan para lover dimanapun, mau di Jakarta maupun yang di luar Jawa. Jadi untuk kegiatan selama di sana di Cikarang itu selesai sampai pagi, karena setelah acara inti sudah selesai, ngaji-ngaji semua sudah selesai, habis itu intermezzo, ada edukasi pelajar sedikit yang saya berikan kepada mereka. Terus siang menuju sore di hari Selasanya saya keliling dulu mencari media sarana yang memang akan dipakai untuk acara di Jakarta Utara, tepatnya di kediamannya Mas Andi sebelah kanan saya. Jadi saya menceritakan perjalanan di Jabodetabek ini menghadiri undangan ada 4 titik, 4 lokasi. Terus di luar kegiatan 4 undangan ini saya manfaatin untuk mengisi, menghadiri acara Kopdar Lover Jabodetabek. Jadi kegiatan saya dari awal ke sini itu bukan tujuannya untuk ketemu lover, bukan. Tapi karena ada undangan, terus saya sempetin waktu untuk menemui mereka. Nah, di malam Selasa saat selesai Kopdar, saya selalu live streaming. Pokoknya selama kegiatan saya di Jabodetabek, saya selalu live streaming dimanapun, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Sampai di hari ini juga saya belum balik ke Jakarta, masih di kediamannya Mas Andi. Jadi Mas Andi ngubungin saya itu sepertiga malam, sekitar jam 2-an. Nanti kita ngobrol, sharing-sharing. Berawalnya beliau ketemu saya sampai saya bisa bersihkan di sini, biar saya izinkan beliau untuk menceritakan perjalanan dari awal hingga dipertemukan di tahun 2025. Membantah-bantah Mas Andi, kenalan dulu dari mana asal muasal silsilahnya, dari mana orang tua. Nah, bisa bilang sekarang tinggal domisilinya di Jakarta Utara. Ya, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Andi. Saya ini lahir di Blitar. Lahir di Blitar, setelah lulus sekolah saya hijrah ke Jakarta dan sampai sekarang saya di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading. Jadi perjalanan saya mengenal beliau ini sebenarnya saya udah tahu beliau ini udah lama sekali semenjak saya di Jakarta itu saya udah mengenal, maksudnya saya udah mengenal beliau tapi beliau nggak tahu saya gitu. Saya udah sempat hubungi lewat media apapun tapi selalu putus di tengah jalan. Nah, jadi hari ini kemarin tepatnya itu udah 2 hari di sini, hampir 3 hari, jadi kita dipertemukan, ya syukur alhamdulillah. Jadi awalnya itu saya melakukan kesenian. Zaman dulu itu saya di kampung di Blitar itu kan kesenian kayak kuda lumping atau apa, itu waktu saya itu SD itu saya melakukan kesenian kuda lumping, dan itu saya lakukan itu bukan hanya saya, mbah saya, buyut, mama, orang tua semuanya itu suka sama kuda lumping. Nah, dari situ akhirnya saya SMP sudah nggak ikut kuda lumping, terus saya sekolah habis lulus sekolah saya ke Jakarta, dan di Jakarta ini entah kenapa saya ketemu orang yang kurang tepat dan akhirnya terbujuk rayu untuk pasang susuk tepatnya itu di Lampung waktu itu. Lampunya mana? Lampung Tengah. Isi susuknya di situ ya? Di situ, di Lampung Tengah. Okay. Ya, sebenarnya saya nggak mempercayai hal-hal seperti itu. Cuma waktu itu entah kenapa bujuk rayuan siapa saya nggak tahu, kok saya pasrah aja gitu, ditusuk-tusuk susuk di sini, saya tuh pasrah aja gitu. Nah, terus
berjalannya waktu itu saya dikasih pantangan apapun saya tetap nggak peduli, saya langgar gitu. Itu udah lama sekali waktu saya masih muda, dan sekarang saya umur 40 tahun. Sekarang waktu saya umur 40 tahun ini efeknya baru saya rasakan itu 1 tahun ini. Saya 39 udah mulai merasakan sedikit, dan tepatnya bulan-bulan ini setelah habis tahun baru saya sangat merasakan efeknya, dan itu merembet ke istri saya. Istri saya perutnya membesar, bengkak, dan sekarang divonis tumor ganas. Itu. Dan dari situ saya sudah ikhtiar sebenarnya. Dari sebelum tahun baru tahun kemarin itu saya udah ikhtiar, maksudnya medis, ke dokter, kemana sampai CT scan, sampai inilah, sampai itu, sampai berapa rumah sakit, 4 rumah sakit saya datangi. Dan ini rumah sakit terbesar di Indonesia kalau menurut saya udah datangi. Tapi untuk melakukan operasi itu selalu ada aja hambatan, nggak tahu apa kok nggak sampai dijadi operasi. Akhirnya istri saya itu menganjurkan saya kalau coba non medis dulu gitu. Dan saya nggak percaya, sebenarnya nggak percaya. Tapi setelah itu ini keadaan ini di rumah saya ini udah sangat nggak enak sekali. Terus waduh udah kacau, rumah tangga saya berantem terus, setiap hari berantem diam-diaman, udah seperti itu. Dan setelah itu waktu habis pulang keluar kota dari Surabaya, saya itu tiba-tiba nggak sengaja saya buka TikTok, istri saya buka IG. Setelah kita dua-duanya buka IG dan TikTok, tiba-tiba Gusnya bikin story lagi di Jakarta. Terus saya lihat TikTok, terus saya komen, saya langsung, Gus, saya minta tolong, minta bantuan. Saya langsung DM beliau, tiba-tiba direspon, dan alhamdulillah 3 hari lalu beliau datang ke sini, dan saya udah ditanganin dengan memakai berbagai macam cara. Saya, istri saya, keluarga saya semua udah ditangani, rumah udah ditangani, dan akhirnya yang saya rasakan sekarang udah lega, plong. Sebenarnya saya juga nggak percaya ya dengan hal seperti itu. Cuma nggak tahu, hati saya itu ketujuhnya tuh ke Gus terus. Sebelumnya waktu saya nggak tahu Gus tuh di Jakarta, saya tuh udah mau ke Lampung. Saya udah ini nggak bisa, ini harus langsung cepet ke Lampung, saya bilang gitu. Nggak taunya Gus di Jakarta, langsung saya kejar. Nggak taunya dapet. Alhamdulillah Gus mau kesini, alhamdulillah sekali ya, ini mungkin jodoh, petunjuk dari Allah untuk kesembuhan saya dan istri saya. Dan setelah ditangani, ya mungkin saudara semua lihat video-video yang di awal-awal tadi kan. Iya, betul. Saya udah ditangani, istri saya sudah ditangani, ya itu sebenarnya saya nggak percaya seperti itu. Tapi ya yang seperti yang Anda lihat sendiri, saya keluar darah dari mulut, dari hidung, dan kelakuan saya udah lumping. Itu karena apa? Karena zaman dulu itu saya suka main-main kuda lumping. Nah, itulah yang di diri saya sebenarnya, yang dari leluhur dimasukkan ke badan saya. Akhirnya ya begitu, kalau saya ngamuk udah kayak kuda lumping gitu. Dan susuk saya ini juga banyak jadi sarang gaib, sarang jin yang banyak sekali gitu. Jadi ya baru merasakan sekarang saya umur 40 tahun, dan alhamdulillah sih sekarang saya udah lega sekali, badan saya enteng. Sekarang saya ibadah, maksudnya tuh lebih kena gitu, lebih khusyuk. Terus mau ngomong ini sekarang udah lancar gitu. Biasanya kemarin tuh ngomong terkunci. Apa yang saya mau ngomong tuh terkunci gitu. Sekarang saya ngomong tuh lancar, saya lebih terang, lihat semuanya terang, berseri-seri. Ya alhamdulillah, saya sekarang sama istri saya hubungan saya baik. Ya alhamdulillah, udah seperti itu sih. Oke. Ya. Itu sedikit mengenai cerita dari awal dari beliau yang statusnya sebagai lover bertahun-tahun
hingga dipertemukan di tahun 2025. Padahal di tahun 2024, 2023, di tahun kemarin itu selalu ada di Jakarta, berarti ada undangan-undangan. Cuma itu intinya kenapa Allah jodoh ini tahun 2025 dari tahun kemarin aja, padahal kemarin waktu saya lebih banyak. Sedangkan kalau di Jakarta waktu saya itu cuma 1 minggu itu udah balik lagi. Nah, para saudara sudah melihat segi dari cerita pengalamannya si Mas Andi. Kalau saya di sini akan nambah sedikit masalah jin yang menguasai tubuhnya si Mas Andi. Di awal proses saya datang ke Jakarta Utara, Kelapa Gading ini, itu masuk ke lokasi, ini ruangan. Ini kita berada di lantai 2. Di sini posisi wajah Mas Andi di awal itu udah gak enakin bener, dengan wajah yang sangat kereng, posisi membuara kepalanya, mengeluarkan uap yang sangat panas. Itu perseturuan yang luar biasa, gelombang-gelombang dari benturan tubuh saya dengan tubuh yang di Mas Andi pada saat itu sebelum saya tangani, itu luar biasa. Sampai beliau itu mau berontak dulu, cuma beliau tahan, dia tahan. Saya tahu itu, dan rasanya itu udah nggak mau di sini gitu loh. Dia pinginnya keluar, dari sesuatu yang di dalam tubuhnya pengen keluar, nggak mau lama-lama di sini saat itu. Sampai setelah ngobrol banyak antara pasangan suami istri dengan singkatan Pak Sutri, istrinya yang ditandai oleh dokter itu sakit tumor ganas, sudah diikrarkan lah bahwa misalnya sakitnya si istri adalah sakit tumor ganas. Terus kalau sampean sakitnya dari pengisian sampai proses yang namanya pengisian susu. Ya. Dan itu selalu berak darah terus saya sering sekali berak darah. Ya. Nah, kegiatan sebelum dimulai saya ingin ngobrol dulu. Saya akan menyaring semua cerita yang dikeluhkan permasalahan suami istri ini, yaitu Mas Andi dengan istrinya. Setelah semua sudah saya tangkap perdatanya, lalu saya istighfar dulu, minta petunjuk semuanya. Setelah sudah selesai, baru saya tangani. Tapi sebelum ada penanganan, pembersihan ruangan atau kerugian itu sendiri secara terapi kolbi, saya sempat mengedukasi kepada keluarga besar Mas Andi yang datang kemarin itu. Saya datang kan hari Selasa kan. Nah, Selasa di malamnya itu penanganannya. Kan ya, Selasa sore ya, Iya. habis maghrib apa lah, karena muter-muter macet perjalanannya. Di intermezzo edukasi adalah video, mudah-mudahan nggak kehapus. Kalau nggak salah itu datanya sama si ini, sama si Akas yang telur itu, videonya kan sama dia. Iya. Jadi gitu saudara. Ada intermezzo, saya memindahkan penyakit tumor itu biangnya ke telur. Aslinya saya nggak mau melakukan hal seperti itu. Cuma saya ingin berinovasi. Terus saya suruh keluarga Syekhul Hajat, karyawannya Mas Andi, tak suruh beli telur. Telurnya apa? Telurnya bebas, terserah. Mau beli berapa? Beli 1 ya nggak apa-apa, ataupun 3 biji. Cuma intinya mau pakai cuma 1 aja gitu. Akhirnya belilah 5 biji telur itu, diantar ke sini. Ya udah, langsung proses dimulai. Saya ambil sampel. Setelah itu kita buka itu telurnya. Di situ ada 3 yang tertangkap oleh kamera. Ada darah yang sudah kering kristal, itu ada 2. Dengan yang satu warnanya putih. Putih itu kayak mata. Orang kalau punya penyakit bisul itu biasanya ada matanya. Nah, matanya itu salah satu dari biang tumor ganas yang di perutnya istrinya Mas Andi. Setelah habis itu saya memberikan edukasi tentang perjalanan spiritual manusia itu harus apa yang dilakukan, apa yang harus
dihindari dari langkah-langkah yang tidak boleh dijalankan, sesuatu mana yang makruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Setelah semua saya jelaskan, pahit manisnya perjuangan seseorang yang sedang riyadhah, sedang tirakat, sedang belajar untuk istiqomah, di situ saya sudah sampaikan. Mungkin di video-video mungkin ada sesuatu yang nggak terekor ya, karena posisinya yang pegang handphone itu dari HP pribadinya Lover, Mas Akas, bukan dari HP saya. Kalau HP saya memang dipakai untuk live streaming langsung, live streaming. Jadi selama kegiatan saya di Jakarta Utara maupun di Jakarta lain, semuanya live streaming, nggak ada video-video yang saya simpan di HP. Jadi kalaupun ada video yang mungkin sepotong sekian menit ada, kalian posisinya sampai lokasi itu aja. Tapi untuk video fullnya ada di live streaming. Nah, setelah proses saya buka gerbangnya, karena posisi jin itu mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa. Jin itu ada dua, yang paling kuat. Saya nggak membahas jin-jin yang lain, yang di luar dimensi, yang menguasai tubuhnya Mas Andi cuma dua yang paling kuat. Yang satu itu barongan, karena suka pemborong, suka main seni kuda kepang. Jadi kayak warok, reok, tapi kepalanya harimau gitu. Nah, nanti ada canvassing perwujudan dari jin yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi. Kalau membahas tentang sisi gaib, banyak kalau mau dibahas. Tapi durasi, para penonton juga kadang-kadang kalau lihat panjang, katanya ada yang bosan, ada yang apa. Lah kalau ngikutin omongan orang nggak ada yang jelas. Saya berusaha untuk menjelaskan tentang kegiatan selama menangani Mas Andi. Dua jin yang di dalam tubuhnya yang bersarang, yang paling kuat di bagian pelakat belakang sampai ke depan. Di saat saya bermain cakra, saya membuka cakra atau latifah lewat belakang, yaitu tulang ekor, itu posisinya dia tidak mau keluar. Saya ajak dulu dengan bahasa yang sopan, saya ajak dengan bahasa yang lembut, yang halus. Intinya nggak mengusik, penyakiti dia. Keluar kamu baik-baik dari tubuh orang ini. Kalau kamu sudah ada kesadaran bahwasanya ini bukan tempatmu, dan bahwasanya apa yang kau lakukan sudah salah, saya minta kamu keluar. Karena waktumu sudah ditentukan, hari ini harus keluar dari sarangmu. Kembalilah kepada tempatmu yang dimana kamu diciptakan, dimana kamu bersinggah. Ya kembali ke tempat asalnya yang jelas, karena tempatmu bukan di tubuhnya orang ini. Setelah saya ngobrol sedikit kalimat lembut agar dia itu pergi, tapi dia masih malah membentengi, membuka pelapis hijab lagi. Tadi benteng perisai lagi. Oh, dia nggak mau pakai lampu. Ya udah, biasanya kalau jin itu kalau mau keluar dari tubuh, kita harus punya teknik. Pakai cara ini. Oh, dia nggak mau keluar. Ya udah, harus digas berarti. Bahwasanya harus memang dengan kekerasan gitu. Kalau nggak digantam dengan kekerasan, diget begitu, dia nggak akan keluar. Setelah hijabnya saya buka, baru kelihatan itu bangsa jin yang di dalam tubuhnya si Mas Andi, di sarangnya. Habis itu teknik yang kedua, baru dia keluar, naik dari tulang ekor, naik ke atas, ya kayak jalan begitu. Dia pindah lagi. Nggak bisa dijelaskan, nanti gimana ya, makin panjang masalahnya. Pokoknya dari tubuh mana ya, agak repot saya mau tutorial. Pokoknya dari sini aja, ambil dari jari ini, dari tulang ekor naik ke atas, dia pindah nyimpen ke sini malah. Kenapa? Tempat-tempat di mana dia masuk itu tempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Kalau di sini kan memang sulit diterapi. Nah, sekarang logikanya begitu. Di celah-celah seperti ini kan paling sulit. Nah, di sini ya, di sela-sela jari. Nah, ini membahas dari tulang jalan
dia nyimpen ke sini, baru saya bendung karena dia mau tersembunyi di situ. Saya tarik, saya bacakan doa, lalu naik keluar, muntahlah pertama itu. Terus yang kedua, singkat cerita, yang saya tarik dari leher, set, itu saya hancurkan semua belenggu-belenggu yang membelenggu lehernya. Semua dada ini penuh dengan aksesoris, dengan rantai, semacam-macam yang nggak bisa dijelaskan oleh bilisan, karena sesuatu yang gaib nggak bisa diceritakan semuanya secara bilisan, karena agak sulit diterima oleh banyak masyarakat umumnya. Jadi posisinya kayak Mas Adik sendiri, dilihat di video itu muntah pertama, mulai kedua keluar itu darah. Habis itu katanya Mas Adi ngomong, masih raya, aku udah tahu, udah biarin dulu maksudku, biar dia itu mengeluarkan apa, reaksi apa yang akan dia keluarkan gitu kan. Tapi Mas Adi mungkin sudah nggak kuat dengan keadaan badan yang nggak karuan rasanya itu. Ya udah, langsung sampai otomatis saya buka, baru dia menunjukkan sejatinya siapa yang di dalam diri si Mas Adi. Jadi membahas tentang sisi gaib itu ya asik aja, indah banget kalau membahas sisi gaib. Tapi ya itu tadi, kalau dibahas mengikuti keinginan, ingin mengedukasi, menyampaikan sesuatu, ya terbatas lewat sosmed. Jadi kalau mau membahas tentang hakikat gaib, bagaimana ya monggo datang saja. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya lakukan dalam kegiatan selama di Jabodetabek, khususnya seperti penanganan saya dengan Mas Andi, jangan lihat yang saya lakukan, tapi belajar dari suatu langkahnya saya. Di situ kamu akan mendapatkan hikmah, pelajaran yang bisa kamu petik. Jadilah penonton yang bijak, jadilah penonton yang baik. Jika ada sesuatu dalam video ini tidak ada fadilahnya, tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan akun saya, channel saya sejauh-jauhnya. Jangan pernah masuk ke dalam channel saya kalau itu tidak bermanfaat. Tetapi jika itu bermanfaat, ambil, aplikasikan di dalam hidup para saudara yang di tempat. Dan itu saja, saya ulangi kembali, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh para saudara, dan saya mau undur diri karena jam ini saya sudah prepare persiapan untuk pulang ke Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.